Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati manusia, yang memberi hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, manusia paling jujur, paling amanah dan paling mulia akhlaknya. Saya Naya Galia Momio dari kelas 11-5. Kali ini kita akan membahas salah satu ujian hidup yang seringkali menjerumuskan manusia, yaitu perbuatan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Perbuatan kecil yang dapat merusak iman dan kehormatan seorang hamba. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mencuri adalah mengambil barang milik orang lain secara diam-diam. Sedangkan dalam Islam, perbuatan ini termasuk dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan betapa lemahnya iman seseorang saat melakukan pencurian. Mencuri bukan sekedar mengambil sesuatu tanpa izin. Ia adalah tanda lemahnya iman, hilangnya rasa takut kepada Allah, dan rusaknya hati yang tidak lagi merasa diawasi olehnya. Dalam Islam, perkara ini termasuk dosa besar yang merusak hubungan seorang hamba, baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Mencuri juga bukan hanya mengambil barang secara fisik. Para ulama menjelaskan bahwa mencuri juga mencakup mengambil hak orang lain, mengurangi timbangan, menipu harga, memalsukan data, atau mengambil waktu kerja tanpa amanah. Semua ini termasuk tindakan batil yang mengikis iman sedikit demi sedikit. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang pencuri mencuri kecuali saat itu imannya sedang tidak sempurna." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan bahwa ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, pada saat itu cahaya iman sedang melemah dan hati jauh dari ketenangan. Perbuatan mencuri membawa banyak kerusakan, merusak kehormatan diri, mengundang murka Allah, menyakiti sesama, merusak rasa aman, dan menghilangkan keberkahan hidup. Tidak ada ketenangan dalam harta yang haram. Meski tampak banyak, ia hanya menjadi beban yang menjerat jiwa. Islam mendorong setiap muslim untuk mencari rezeki yang halal, karena harta halal membawa ketenangan dan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik makanan adalah yang diperoleh dari usaha tangan sendiri. Usaha yang jujur, bersih, dan diridhoi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Ayat ini bukan hanya hukuman, tetapi juga peringatan agar manusia hidup dalam keadilan, ketertiban, dan rasa aman. Lalu, bagaimana kita menghindarkan diri dari perbuatan mencuri? Islam mengajarkan beberapa cara. Pertama, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iman yang kuat adalah benteng dari segala perbuatan tercela. Kedua, bersyukur atas rezeki apapun yang diberikan Allah. Syukur membuat seseorang menerima dengan lapang dada dan tidak tergoda mengambil hak orang lain. Ketiga, membiasakan diri bekerja keras dan mencari rezeki yang halal. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik makanan adalah yang diperoleh dari hasil kerja tangan sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, memperbanyak doa agar dijauhkan dari perbuatan menyimpang.
Allah Maha mendengar setiap permohonan hambanya. Kelima, mendekatkan diri kepada orang-orang soleh. Lingkungan yang baik akan menjaga seseorang dari godaan-godaan buruk. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh ujian. Mencuri mungkin tampak kecil atau sepele bagi sebagian orang, tetapi dampaknya begitu besar bagi hati dan kehidupan. Mari kita menjaga diri, keluarga, serta generasi kita dari perbuatan tercela ini. Dengan iman, syukur, dan usaha yang halal, insya Allah hidup kita akan dipenuhi keberkahan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala dosa besar. Sampai jumpa dalam hasanah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.